menunggu syuruk terbitnya matahari ini. Juga bahkan dalam hadis katakan barang siapa sembahyang subuh, salat al-fajri sembahyang subuh dan terus dia berzikir sampai terbitnya matahari, sholat rakaat ini sembahyang 2 rakaat, maka itu pahalanya kehajin tamah, pahala haji. Dan bahkan Nabi mengulang itu kata 3 kali, tamah, tamah, tamah. Sempurna pahalanya itu seperti haji. Nah, ini kan amalan khusus di subuh saja. Namun nggak berlaku untuk setelah zuhur, nggak berlaku setelah maghrib atau setelah asar. Ini amalan di subuh. Namun tadi ini di setiap sembahyang fardu oleh sembahyang yang sunnahnya dia kita baca 33 kali walaupun ada pilihan yang lain. Maka faktornya mungkin ya tadi ada kesibukan yang mendesak, dan makarat cok yang minimal adalah 10 10 10. Kalau semi makarat 25 25 25. Yang lain silakan yang mau bertanya. Jadi baca yang di kampung-kampung banyak nak paling bertanya Al-Fatihah. Nah, dia apa yang dia katakan terawih, tapi raya aku menunggu. Ya, ini pernyataannya ada 2 menyangkut masalah di sini. Pertanyaannya, yang pertama, apakah ada Al-Fatihah setelah sembahyang fardu? Yang kedua, apakah berdoa itu dengan suara raya-raya itu? Saya ambil yang pertama dulu, mungkin agak singkat jawabannya. Yang kedua agak panjang. Al-Fatihah ini mohon maaf sebelumnya, sejauh yang saya baca, baik kitab ini Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i maupun dalam kitab Fathul Mu'in Bisyarah I'anatul Talibin, baik dalam kitab Fatawa punya siapa namanya, Ibnu Taimiyah, maupun Syarah Muhazzab punya Imam Nawawi, sampai bagi 4 mazhab punya Wahbah Zuhaili, itu tidak ada setelah sembahyang itu membaca Al-Fatihah. Kalau mau ambil bacaan Al-Quran 4 pilihannya, yang pertama tadi ayat kursi, itu ada hadisnya. Yang kedua itu Al-Mu'awwazat. Nah, Mu'awwazat ini pertama dia Al-Ikhlas, yang kedua dia Al-Falaq, yang ketiga dia An-Nas. Ini bacaan ayat setelah sembahyang. Dan kajian bahasa haji, kenapa itu Al-Fatihah letakkan di awal Quran? Namanya Al-Fatihah. Secara bahasa dia Fataha. Fataha membuka. Kalau begitu Fatihah itu pembuka nih. Maka juga ketika bunyi hadis ini, idza kunta ila salati, kalau mau salat setelah menghadap kiblat takbir. Nah, setelah takbir waqra ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah daripada itu Fatihah. Kembali ini Fatihah pembuka salat. Maka ketika ini dia pembuka dan bak penutup, ini masalah aja. Dia pembuka. Ini kan bisa sembahyang, itu membuka. Maka juga ini masalah aja. Maka secara kitab, secara hadis, kita nggak menemukan bahwa setelah sembahyang itu ada Al-Fatihah. Yang pertama. Yang kedua, ini dari pancing ini bagaimana cara berdoanya? Apakah dengan suara-suara yang tinggi? Maka lebih tepat ini kita bahas yang pertama dari ayat Al-Quran. Banyak ayat menjelaskan tentang ini. Di antaranya dia Al-A'raf 55, itu bunyinya ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah ke Tuhan kamu itu yang pertama tadarruan. Kita tadarruan dengan rendah hati. Tak apa lemah, doanya lemah. Allah lah yang maha. Bina pegalunnya kecil Allah. Cuba lu, ini ada kekangkuan situ.
lu duguimu ya Allah. Nunjuk, akhirnya kan ada kangkuan di situ. Yang pertama ini tadarruan, rendah hati. Yang kedua, wa khufiyah. Terjemahannya dia suara lirih. Makna lirih dia tidak tinggi-tinggi. Itu suara. Ya, kedua. Maka juga dalam surah Maryam ayat ketiga, idnadahu rabbahu nidaan khafiyya. Ini tentang Zakaria dikisahkan dan berdoa. Nah, Zakaria itu bagaimana berdoanya dia? Kepada Allah nidaan khafiyya. Suara juga yang lirih. Tadi Allah tutup ayat tadi Al-A'raf, wa innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak mencintai, Allah enggak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Pertanyaannya, siapa orang-orang melampaui batas? Kita buka tafsir. Dalam Ibnu Katsir, makna mu'tadin yang pertama adalah orang berdoanya itu doanya berlebih-lebihan. Ya Allah, minta ke surga dan ya Allah, dalam surganya ni yang lagak ya Allah. Alina dalam ranjang yang mangga tak mau ulun Nah, lo ini kan permintaan yang bermuluk-muluk. Termasuk melampaui batas. Yang kedua, makna melampaui batas dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Tabari adalah orang-orang yang berdoa itu dengan suara-suara yang tinggi. Maka dalam tafsir itu mengutip hadis dari Musa al-Ash'ari, Musa Ansari, kata Musa, kami bersama Nabi dan kami angkat suara bertahlil, bertakbir. Wa qala Nabi, lantas Nabi menegur. Apa kata Nabi? Irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri awak dulu. Capek ni angkat suara. Habis tenaga ini. Yang menarik, sambungan hadis, fa innakum la tad'una syai'an. Awak dronyo kalian ini bukanlah berdoa kepada zat. Yang pertama as-samad, zat yang tulur. Kenapa? Allah Maha mendengar. Allah Sami'un. Terus wa ghaiban, awak dan juga bukanlah berdoa kepada zat yang tidak ada. Namun ada zat yang ada. Maka ini kajian ayat dan hadis. Nabi menegur sahabat yang dia angkat-angkat suara, dan terus kata Nabi, jangan amalkan itu karena kita berdoa kepada zat yang maha mendengar, bukan tuli, zat yang ada, bukan zat yang tidak ada. Kajian kitab, kalau kita buka kitab Fathul Mu'in halaman 127, baris pertama matan kitab, pengarang kitab mengatakan sunnah zikrun wa du'aun sirran akibah. Disunatkan berzikir, berdoa sir. Dalam syarahnya bawah yang keduanya, yusannul israr. Bagi orang yang mau berdoa maka disunatkan dia sir. Limun faridin, baik sembahyang kedua. Wali makmumin, walaupun sembahyang dia berjamaah makmum. Wali imamin, juga imam. Wala yu'ammina ta'minal imamin, juga tidak mengaminkan doa imam. Kita itu sampaikan. Illa, kecuali in arada ta'limal hadirin, kecuali mau mengajarkan jamaah itu berdoa. Yang nak ini gaji doa loh, boleh ini mengajarkan anak-anak. Maka dalam kajian mazhab, dalam mazhab Hanafi sir, dalam mazhab Maliki sir, dalam mazhab Hambali sir, Syafi'i sir. Hanya Syafi'i membolehkan mengajarkan makmum, mengajarkan anak-anak. Sampai kapan? Dalam kitab Syarah Muhadzab Imam Nawawi menyoalamikan kaji perlu belek.
Terus Imam Syafi'i ambil dalil tentang bolehkan ini angkat suara mengajarkan anak-anak. Ini hadis dari Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah. Kunna na'rifu in qada'a salat fil masjid bi raf'i sautin nabi bi takbir wa tahlil wa tahmid. Kami, kata Ibnu Abbas, tahunya sembilan kali di masjid Nabi mengangkat suara ketika takbir dan tahmid dan tahlil. Itu Nabi mengajarkan para sahabat. Maka ini kajian kita. Dalam kitab ini 322 sama. Katakan Yusanul Isra. Terus kembali kita kitab Fathul Mu'in halaman 128. Itu baris keempat. Tulis faidah, kesimpulan. Wa ammal mubalaghatul jahru fil masjid. Orang berdoa rarayatu masjid, bertakbir, bertahmid, bertahlil rarayatu, hatta yahsulat taswis ala musalli, sampai rarayatunya mengganggu yang sembahyang. Kata pengarang kitab Fathul Mu'in itu, fayan bagi hurmatuha, mesti diharamkan. Maka sebuah kaidah usuliyah begini. Amalus sunnah, tarku amali sunnah ma'al azza, meninggalkan amalan yang sunnah karena mengganggu yang lain, menyakiti yang lain, aula, lebih afdal dari mengerjakan amalan yang sunnah. Contoh yang lain yang ubud, sujud kita yang sunnahnya ini mengembangkan tangannya, itu sunnah. Namun dalam berjamaah, kalau kita kembangkan ini ganggu kok, maka meninggalkan mengembangkan tangan tadi yang lebih god. Ini kaidah usuliyah. Tadi berdoa sunnah, mengganggu yang lainnya gak masalah, maka tinggalkan itu lebih baik. Termasuk nanti nyekai masih ke Ramadan yang tadarus pakai mic jam 2 malam, jam 3 malam, hegot naik istirahat, kadang nani bayi naik sakit, kan mengganggu. Silakan baca mau yang berapa aku dia pakai mic le, mengganggu kau. Atas sepakati sampai pukul 12 pakai mic, habisnya baca kedua dia pakai mic le, nanti ke ego kena suara mic-nya kapan tak nak bengenya burung Quran hidup sakit. Maka membaca Al-Quran pun sunnah, maka mengganggu doa kuno, maka meninggalkan yang sunnah tadi itu jauh lebih baik. Maka ini kajiannya. Kalau begitu, kenapa kita ini diperintahkan berdoanya pakai suara yang lirih? Yang pertama, aqrabu bil ijabah. Ini hadis menjawab. Doa yang sir itu lebih dekat Allah jawab.